Naik gunung harus dengan niat yang bersih. Kesalahan macam apa yang membuat kamu mendapat petaka dengan naik gunung? Saya Maya Aska, apa yang saya ceritakan belum selesai dan akan saya ungkapkan di film. Maya, Mai, ayo cepetan kamu siap-siap. The Talkies, ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Petaka Gunung Gede. Dari judulnya kita tahu bahwa akan terjadi petaka nih dalam pendakian Gunung Gede ini. Saya sendiri belum melihat trailernya maupun sinopsisnya sebelum menonton, jadi saya nggak punya ekspektasi apa-apa. Film ini diangkat dari cerita nyata Maya Aska yang ada di salah satu podcast yang udah ditonton jutaan penonton ya. Katanya cukup serem. Nah, film sendiri dibuka dengan Maya yang berbicara dengan penonton bahwa cerita ini belum diceritakan sepenuhnya oleh Maya, jadi mungkin masih ada yang harus diceritakan lagi. Film disutradarai oleh Azhar Kinoy Lubis dan skenario-nya ditulis oleh Upi. Film bercerita tentang dua sahabat yaitu Maya dan Tia. Ya, mereka anak SMA yang lagi liburan terus bingung mau ngapain. Akhirnya kakaknya si Maya ini memang mau mendaki Gunung Gede, terus mereka akhirnya pengen ikut. Maya diperankan oleh Arla Ailani dan Ita diperankan oleh Azana Azel. Jadi masih para pendatang baru nih kayaknya. Jadi di awal cerita kita ya diceritain persahabatan si Maya dan Tia ini, dan kita tahu kalau si Maya ini sensitif ya. Jadi dia bisa melihat makhluk halus di sekitar dia gitu. Nah, dia melihat makhluk halus ini kalau dia ke rumahnya si Tia ini. Jadi dia di rumahnya Tia di satu sudut dia melihat makhluk itu, jadi cepet-cepet dia pengen pulang. Nah, memang agak misterius si Tia ini. Bapaknya ya, dia punya suatu ruangan yang nggak boleh dimasukin siapa-siapa, termasuk istrinya maupun si Tia sendiri gitu. Nah, dari ruangan itu tuh kayaknya makhluk halus itu muncul. Jadi ya penonton dibuat penasaran lah apa kira-kira yang di situ. Setelah mendapat izin orang tuanya, cewek-cewek ini karena belum pernah naik gunung ya, jadi ya, mereka sebetulnya beruntung karena eh, mereka jalan sama totalnya jadi 7 orang ya, sama kakaknya Maya dan teman-temannya yang memang udah hobi naik gunung. Apalagi Gunung Gede kan yang dekat dari Jakarta ya. Dari mulai mendaki tuh mereka udah dapat gangguan. Nah, si Tia ini entah kenapa kemasukan. Jadi sebelum naik pun dia udah kemasukan. Terus pada saat dia timnya udah mulai mendaki, mulai kemasukan lagi. Nah, apa gitu ya kesalahan yang dilakukan sampai karena si si Maya kan bisa ngelihat, dan dia tuh kayak ngerasa bahwa para penghuni gaib di Gunung Gede ini nggak menghendaki kehadiran tim mereka gitu. Apa kira-kira kesalahan tim itu gitu, yang apa yang mereka udah lakukan sehingga nggak dikehendaki. Singkat cerita, pendakian Gunung Gede ini jadi petaka sesuai dengan judulnya. Nah, misteri kenapa terjadi petaka, terus gimana mencoba diselesaikannya, itu yang jadi filmnya gitu. Sebagai film horor, surprisingly ini cukup menyeramkan ya. Jadi saya sendiri udah sering banget nonton film horor Indonesia dan biasa-biasa aja. Tapi entah kenapa, apa karena pas saya nonton bioskopnya sepi, adegannya banyak yang menyeramkan gitu. Terutama adegan-adegan awal ya, yang dia ngeliat makhluk halus gitu, bener-bener digambarkan atau atmosfernya tuh serem gitu. Film sendiri juga nggak banyak jump scare, jadi lebih main ke atmosfer yang serem itu. Dan awal film mungkin sampai mereka mendaki gunung tuh cukup berhasil. Petualangan naik gunungnya sendiri juga cukup dapat karena ini kayak cerita persahabatan gitu kan antara si Maya dan Tia gitu. Dramanya dapat, indahnya Gunung Gede itu berhasil tercapture juga oleh kamera.
Terus situasi pendakian dengan tim, dinamikanya itu kayak real lah. Bagi saya cukup dapat teror-teror yang mereka dapat. Jadi si Tia ini sering banget kemasukan selama perjalanan, dan teror-teror ini cukup membuat serem. Jadi saya optimis banget pas nonton film ini. Wah, ini film oke. Tapi apakah semuanya gitu? Jadi ini cerita mendaki gunung. Setelah mendaki gunung masih ada ceritanya lagi. Nah, begitu udah selesai dari pendakian itu yang agak drop nih. Jadi kayak bertele-tele, yang tadinya plotnya itu udah pace-nya udah tepat ya. Begitu mereka turun gunung mencoba memecahkan misteri. Nah, itu yang membuat jadi apa ya, agak drop lah filmnya. Awalnya yang saya udah puji horornya cukup serem. Nah, tapi begitu muncul CGI gitu, agak jadi kurang. Kayak adegan kemasukannya juga, sebetulnya si Azel ini udah dapat banget adegan orang kemasukan. Tapi begitu matanya jadi mata setan merah gitu, kayak nggak real gitu. Sementara kita orang yang pernah lihat orang kemasukan beneran nggak kayak gitu. Jadi immersion saya cukup hilang di situ. Kayak ini bukan beneran nih film. Nah, juga setannya yang awal-awal ditampilin sekilas terus agak jauh. Jadi itu membuat serem gitu. Tapi begitu setannya di close up dan durasi cukup lama, jadi kelihatan, maksudnya teknologi CGI kita juga nggak secanggih itu juga ya. Jadi ya itu, immersion saya jadi hilang. Mestinya benar-benar ya udah sekilas-sekilas aja, dan adegan kesurupannya juga jadi nggak real, karena menurut saya adegan kesurupan favorit saya itu ada di film Exhuma. Dan satu lagi film yang baru tayang juga, Nosferatu. Itu adegan kesurupannya real dan nggak ada CGI, nggak ada mata merah jadi mata setan gitu. Terus apalagi film ini kayaknya 2 jam lebih, yang membuat saya jadi pikir bertele-tele penyelesaiannya. Mestinya bisa diselesaikan dengan lebih cepat ya. Mungkin kalau durasinya 1,5 jam, 1 jam 40 menit mungkin cukup oke gitu. Tapi ini bagi saya agak kelamaan, jadi agak bertele-tele di akhir. Acting pemainnya walaupun pendatang baru, Asel cukup oke, juga Arla oke banget. Saya mungkin pengen nonton film-film mereka berikutnya. Untuk skor, saya cukup bisa menikmati filmnya di 2/3 awal. Walaupun sepertiga akhir ya keteteran, saya kasih nilai 6,9 dari 10. Nah, bagaimana yang udah nonton? Apakah sependapat dengan saya, filmnya cukup serem di awal atau biasa aja? Silahkan tulis di komen. Sampai ketemu di episode berikutnya.